Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tiara Pranici, MPM 2014-2010-03, Prodi Ilmu Keperawatan, nama dosen Ibu Haifah Wahyuni, Eskep, Ner, Mkep, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan istirahat dan tidur. Yang pertama, pengertian istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Istirahat dan tidur yang cukup akan membuat suhu tubuh baru dapat berfungsi secara optimal. Tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur dikarakteristikkan dengan aktivitas fisik yang minimal tingkat kesadaran yang bervariasi. Perubahan proses fisiologis tubuh dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Yang kedua, fisiologi tidur. Pusat tidur yang utama terletak di hipotalamus. Hipotalamus mensekresi hipokreatin atau oreksin yang menyebabkan seseorang terjaga dan mengalami tidur rapid movement prostaglandin. Yang ketiga, fungsi istirahat dan tidur. Yang pertama, regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. Yang kedua, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Dan yang ketiga, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh. Keempat, memelihara jantung. Dan kelima, menyimpan energi. Dan keenam, meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit. Ketujuh, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Keempat, yaitu irama sirkadian, dan kelima, tahap tidur. 6. Pola tidur biasa atau REM. A. Pola tipe tidur biasa atau REM. Biasanya ini juga disebut REM non-rapid atau movement. Gerakan mata cepat tidur tipe ini disebut paradoksikal. Karena hal ini bersifat paradoks, yaitu seseorang dapat tetap tertidur walaupun aktivitas otaknya sadar atau tidak dalam keadaan tidur. Tanda-tanda tidur REM adalah: yang pertama, mimpi berkurang. Yang kedua, keadaan istirahat otot mulai berelaksasi. 3. Kecepatan pernapasan turun. Dan yang kelima, metabolisme turun. Keenam, gerakan mata lambat. Fase REM atau tidur ini berlangsung 1 jam. Pada fase ini biasanya orang masih bisa mendengarkan suara di sekitarnya, sehingga dengan demikian akan terbangun dari tidurnya. Yang B. Pola tidur paradoksikal atau REM. Pola tipe tidur ini paradoksikal ini disebut juga rapid eye movement, gerakan mata cepat. Karena bersifat paradoks, yaitu seseorang dapat tetap tertidur walaupun aktivitas otaknya nyata. Pola tipe tidur ini ditandai dengan: yang pertama, mimpi yang bermacam-macam, mengigau atau bahkan mendengkur, ngorok. Otot-otot kendor relaksi total. Kecepatan jantung dan pernapasan tidak teratur, sering lebih cepat. Dan perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur. Tahapan REM, mimpi berkurang. Keadaan istirahat otot mulai bereaksi, tekanan darah turun, metabolisme turun, gerakan mata lambat. Yang B. Tahap REM, mengigau atau mendengkur. Otot-otot kendor, perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur. Yang ketujuh, yaitu siklus tidur. Dan yang ke-8, kebutuhan istirahat dan tidur. 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi istirahat dan tidur. Yang pertama, penyakit. Seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur lebih banyak dari normal. Namun demikian, keadaan sakit menjadikan pasien kurang tidur atau tidak dapat tidur. Misalnya pada pasien dengan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit persarapan. Yang kedua, lingkungan.
Pasien yang biasa tidur pada lingkungannya yang tenang dan nyaman, kemudian terjadi perubahan suasana seperti gaduh, mereka akan menghambat tidurnya. Dan yang ketiga, motivasi dapat mempengaruhi tidur dan dapat menimbulkan keinginan untuk tetap bangun dan waspada menahan kantuk. Keempat, kelelahan. Apabila mengalami dan Keempat, kelelahan apabila mengalami periode pertama dari tahap REM. Kelima, kecemasan. Pada keadaan cemas, seseorang mungkin meningkatkan saraf sistematis sehingga mengganggu tidurnya. 10. Penyimpangan tidur. Ciri-ciri penyimpangan tidur yang pertama yaitu insomnia. Yang pertama yaitu insomnia. Insomnia dapat berupa konsultan untuk tidur atau kesulitan. Kesulitan untuk tetap tidur. Bahkan seseorang terbangun dari tidur tapi merasa belum cukup tidur dapat disebut mengalami insomnia. Insomnia merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, somnambulisme merupakan gangguan tingkah laku yang sangat kompleks, mencakup adanya otomatis dan semi purposeful aksi motorik seperti membuka pintu, duduk di tempat tidur, menabrak kursi, berjalan kaki, dan berbicara. Yang ketiga ada enuresis. Enuresis adalah kencing yang tidak sengaja atau mengompol, terjadi pada anak-anak remaja yang paling banyak pada laki-laki. Penyebab secara pasti belum jelas, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan enuresis seperti gangguan pada bladder, stres, dan toilet training yang kaku. Yang keempat ada narkolepsi, merupakan suatu kondisi yang dicirikan oleh keinginan yang tak terkendali untuk tidur. Dapat dikatakan pula bahwa narkolepsi serangan mengantuk mendadak sehingga ia dapat tertidur pada setiap di mana serangan mengantuk tersebut datang. Yang kelima, nycteros adalah mimpi buruk. Umumnya terjadi pada anak usia 6 tahun atau lebih. Setelah tidur beberapa jam, tersebut langsung terjaga dan berteriak pucat ketakutan. Dan yang keenam ada mendengkur, disebabkan oleh adanya rintangan terhadap pengaliran udara di hidung dan mulut. Amandel yang membengkak dan adenoid dapat menjadi faktor yang turut menyebabkan mendengkur. Pangkal lidah yang menyumbat saluran napas pada lansia. Otot-otot di bagian belakang mulut mengendur lalu bergetar bila dilewati udara pernapasan. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kebutuhan istirahat dan tidur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.